Oke, sobat api, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan apar. Nah, kalau misalkan sobat api melihat ada kebakaran di suatu ruangan atau tempat, ya sobat api bisa mengambil apar yang paling dekat dengan lokasi kebakaran, ya kan? Nah, kemudian pastikan juga nih sebelum mengambil, pastikan juga di bagian pressure gauge ya. Ini adalah pengukur tekanannya. Pastikan jarum ini berada pada posisi hijau. Itu berarti menandakan kondisi apar itu normal dan siap digunakan. Karena kalau jarum berada di posisi merah, khususnya di merah yang sebelah kiri, itu menandakan apar tidak memiliki tekanan. Jadi nanti kalau disemprotkan media tidak akan keluar. Kemudian kalau jarum berada di tekanan berwarna merah yang sebelah kanan, itu tekanan terlalu besar. Jadi kalau kita menyemprot, itu yang keluar hanya angin aja, jadi kurang efektif untuk memadamkan kebakaran ya. Nah, karena ini sudah saya pastikan jarum berada di posisi hijau, berarti apar siap untuk digunakan. Kemudian saya akan membawanya. Nah, ini yang perlu sobat api ketahui, untuk membawa apar jangan dijinjing ya. Sobat api bisa menggunakan membawa apar itu posisinya dipanggul yang pertama, kemudian yang kedua bisa digendong. Kenapa? Karena kalau misalkan sobat api membawa apar dengan cara dijinjing seperti ini akan mengganggu mobilitas dan juga bisa juga mencederai kaki atau lutut sobat api ya. Karena kan kalau kebakaran itu kan ini ya genting ya sobat api ya. Jadi sobat api harus secepat mungkin menuju ke lokasi kebakaran, alias secara tidak langsung kita harus berlari. Nah, kalau dipanggul seperti ini itu akan memudahkan. Atau kalau keberatan itu bisa digendong kayak gini ya kan. Nah, oke, kemudian saya akan membawa apar menuju ke titik api atau lokasi kebakaran. Nah, ketika sudah sampai di lokasi kebakaran, kita bersiap untuk menyemprotkan apar ke titik api ya sobat api. Tapi sebelum itu perlu diketahui sobat api juga harus menggunakan cara penggunaan apar yang benar ya sobat api ya. Jadi saya akan beri contoh seperti ini, kita sambil duduk aja. Oke, kita akan menerapkan teknik TATS atau touch ya. Sebelum kita menerapkan penggunaan apar, kita pastikan untuk memegangnya itu di bagian bawah ya sobat api. Jangan megang gini ya, takutnya nanti kalau sudah dilepas tidak sengaja tertekan dan tersemprot sendiri, nanti bikin kaget ya. Yang pertama kita pegang dulu, kita terapkan touch ya. Touch itu adalah tarik. Nah, kita pegang, tarik pin ya. Kita sudah tarik pin, kemudian arahkan. Jadi sobat api bisa mengarahkan selang ya. Pastikan sobat api memegang di ujung selang ya. Jangan seperti ini, karena tekanan yang dikeluarkan aparnya cukup besar. Agar terarah dan bisa menuju ke titik api, sobat api bisa pegang di ujung selang untuk mengendalikannya ya. Nah, setelah arahkan, S itu adalah sapukan. Kita akan sapukan ke titik apinya. Wah, keren banget ya San ya, apinya langsung padam tadi kalau cara pemadamannya benar-benar tepat ya. Iya, apalagi juga pakai gatol. Oh iya, pintar melindungi. Terus ini Nes, saya juga mau ngingetin pada sobat api, karena tadi pas nyemprot nggak sempat ngomong ya Nes ya. Ketika sobat api menyemprotkan apar ke titik api, itu pastikan untuk mengikuti arah angin. Oh, betul. Jangan sekali-kali melawan, justru wah nanti malah ngejak ribut api ini Nes, nggak kelar-kelar urusan kan. Benar. Kayak gitu. Oke, terus kenapa sih tadi Esan itu menyemprotnya di jarak berapa sih? Kayaknya tadi belum dijelasin juga ya. Tadi sih sekitar 3 meter Nes. Oke, kenapa kok harus 3 meter? Kenapa nggak lebih dekat, misalkan setengah meter atau mungkin dari jauh 10 meter misalkan? Gini, jadi kalau kita lebih dekat itu bisa Nes. Tapi ya tahu sendirilah api itu kayak gimana Nes. Belum lagi tadi wah aku kebayang tuh panasnya kayak gimana kan api. Ya kalau cuma panas ya, kalau kejilat api. Iya, belum lagi kalau kena api ya kan tambah bahaya. Terus kalau tadi jauh, kalau kejauhan itu tidak akan efektif Nes. Karena ini kan pakai powder ya. Partikel dari media itu tidak akan sampai ke titik api. Begitu juga dengan media lainnya sebenarnya Nes.
Jadi kita harus berada di jarak yang tepat. Apalagi kita ini kan di outdoor ya Nes. Angin kan pasti gede nih. Jadi media itu terbawa oleh angin, nggak sampai ke titik api. Jadi kayak gitu. Mungkin aku juga nambahin San, kalau terlalu dekat itu juga dikhawatirkan nanti malah mendorong bahan bakar atau titik apinya malah ikut terbawa tekanan dari apar, malah jadinya menyebar. Iya betul, itu juga bisa terjadi ya. Mungkin biar lebih tergambarkan gimana kalau kamu praktekin aja. Yang mana nih? Dua-duanya dong, yang jarak dekat banget dan jauh banget, biar sobat api tahu nih bener gak sih apa yang diomongin Nesan barusan gitu ya. Oke lah, untuk sobat api apa sih yang enggak. Oke, langsung aja saya kasih tahu. Simak ya sobat api. Oke. Wah, panas sekali. Tuh, sampai kena solar. Gimana San? Tadi udah terbukti ya sobat api ya, bisa lihat sendiri ya. Panas ya San tadi ya? Kalau yang jauh sih oke-oke aja, saya nggak merasakan dampak dari api Nes. Yang deket, subhanallah apinya. Panas. Wah ini loh, ini masih ada bekas ini loh, apa? Angusnya ya? Angusnya sampai di kepala sini Nes. Oke. Nggak mau lagi lah aku lah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen pendapatmu di bawah, dan share ke teman-temanmu yang butuh info soal proteksi kebakaran. Terakhir, klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan info penting dan seru lainnya dari Guard All. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe, Sobat Api! Guard All memberi solusi, Guard All